Shalom, horasma dihita saluhutna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Namun ada baiknya kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan, dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal, sebab Dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan, dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 648 ayat 1 dan ayat 2. Sekali
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 10 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 114 ayat 1. Masih manusia
kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberi dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami, oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberkati kami beranak cucu, memenuhi bumi, dan kami hidup dari ciptaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami. Sebaliknya, menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanilah kami, dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau termulia atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut dengan new normal life. Berdamai dengan COVID-19, dengan kepasrahan kami menyampaikan kehadapan-Mu. Sertailah kami Tuhan, supaya tetap hati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami. Tidak anggap remeh, tetapi tetap menaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah, sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersuka cita menjalaninya.
Engkaulah yang mendahului langkah kami, dan kami akan mengikutimu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil namamu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 113 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai ayat 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya
Dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 228 ayat 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 783 ayat 1 dan ayat 6. Tara
kita bersatu di dalam doa. Allah Tritunggal yang kami muliakan dan yang kami tinggikan, kami saat ini datang kepadamu Tuhan, memuliakan namamu di hadiratmu di sorga. Saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan bagi kami. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu untuk napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, hingga pada saat ini kami datang beribadah kepadamu. Dan di dalam rasa syukur kami kepada Tuhan, kami memuliakan Engkau yang telah memberikan kesehatan bagi kami selama kami menjalani segala aktivitas dan pekerjaan kami di dalam 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan telah menolong kami dan memberkati kami untuk bisa melaluinya, dan saat ini kami memperoleh banyak berkat dan sukacita dari Tuhan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami memohon kepadamu, di dalam tatanan kehidupan baru, new normal yang akan kami jalani untuk hari ke depan, kami mohon kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati setiap perjalanan dan langkah kami. Karena hari ke depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kami bersama dengan keluarga kami dan seluruh dunia ini. Tapi satu keyakinan kami, bahwa Tuhan tetap ada dan memberkati kehidupan kami, orang yang senantiasa percaya dan beriman teguh kepadamu. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam tatanan hidup yang baru saat ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami, jiwa kami dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami Tuhan melalui hikmat sorgawi yang telah Engkau berikan bagi kami, agar hikmat Tuhan yang menuntun kami, membimbing kami untuk bisa menjalani semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, tatanan yang baru ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah untuk kami jalani. Tapi di dalam Tuhan kami percaya dan kami sungguh yakin bahwa kami akan bisa menjalaninya dengan sukacita karena roh Tuhan yang selalu ada bagi kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, buat Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak Presiden kami dan semua jajarannya sampai pemerintah yang terendah, supaya mereka bersatu hati dan memiliki hikmat Tuhan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang memberikan kesadaran kepada kami dan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menjalani segala pekerjaan, aktivitas kami, mengikuti protokol kesehatan secara disiplin yang telah ditetapkan pemerintah bagi kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk pendidikan di bangsa kami Indonesia ini, khususnya anak-anak kami yang sedang menjalani ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas dalam minggu ini. Bapa di sorga, kiranya Engkau yang memberkati anak-anak kami, meskipun mereka harus melakukannya dari rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, memberikan hikmat, agar kiranya mereka bisa memberikan yang terbaik melalui jawaban segala tes ujian yang mereka jalani. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja kami, semua jemaat HKBP Cikarang dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya Engkau yang memberkati kami semua,
mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan damai sejahtera bagi kami, agar melalui Roh Tuhan yang ada pada kami bisa melawan segala kebosanan, kami bisa melawan segala hal-hal yang menghambati kami untuk terus berkarya, bekerja, dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk program dari Gereja HKBP Cikarang, bantuan sosial tahap ketiga yang rencananya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Bapa di sorga, berikanlah kepada kami berkat-Mu, agar kiranya kami bisa menjalankan program ini dengan baik, agar jemaat Tuhan bisa merasakan kasih-Mu, dan melalui bantuan sosial ini, kiranya bisa menambahkan sukacita bagi semua jemaat Tuhan, supaya kami bersyukur dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kemurahan-Mu, atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah online yang kami laksanakan saat ini. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami semua tim multimedia dan semua jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Yang saat ini kami datang kepadamu dan di dalam peribadahan kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang kami hadapi pada saat ini, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kiranya Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kami, agar kiranya segala pergumulan itu bisa kami lalui dan kami bisa beroleh sukacita dan damai sejahtera karena pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat, yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dalam pemulihan di rumah. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka melalui tangan Tuhan yang kudus menjamah mereka, supaya sakit penyakit apapun yang ada di dalam tubuh mereka bisa segera pulih dan sembuh. Dan melalui itu mujizat Tuhan akan semakin nyata bagi kami, dan kami akan memuliakan Tuhan, bersyukur untuk kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Engkau yang memberkati seluruh ibadah yang kami jalankan pada saat ini, nanti pada akhirnya, hingga kami akan beroleh damai sejahtera, sukacita, dan semangat yang baru untuk menjalani semua pekerjaan kami dalam 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, terpuji mulialah Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 28 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita berdoa.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah menyertai hati perasaan saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada minggu ini kita disapa dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kurang lebih kita telah 15 kali mengadakan kebaktian permingguan di rumah kita masing-masing. Mungkin beberapa minggu ke depan kita akan kembali melakukan kebaktian di gereja. Dari sekian lama yang kita adakan kebaktian di rumah, ini pertanda bahwa Tuhan membiarkan sakit penyakit di dunia ini melalui virus corona adalah merupakan salah satu ujian kepada kita, bagaimana kita percaya dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Di bagasan pandemi corona sapulusia di Huriata, bahkan di Huria Humaliang Tanung Adipatu bantuan sosial. Itu salah satu wujud nyata bahwa gereja tanggap dan bersedia untuk membantu setiap warga jemaat. Pada minggu hari ini, Minggu Trinitatis Hasitulus Sadaon di Batak. Paling sedikit ada 3 menekankan kepada kita. Pertama adalah Allah menciptakan manusia, di sana tercipta satu program Tuhan yang sangat panjang dan sangat berharga di sepanjang dunia ini. Lalu yang kedua, begitu besar kasih Allah akan manusia secara khusus.
Tuhan terlebih dahulu menyediakan segala kebutuhannya. Lalu yang ketiga, kepada manusia diberikan mandat untuk menguasai segala ciptaan-ciptaan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, Allah menciptakan manusia. Yang kita baca tadi ayat yang ke-26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Disinilah rahasia Tritunggal Allah. Atau dapat kita kembangkan bukan hanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tetapi juga semua malaikat sorgawi diundang Bapa untuk menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Allah yang kita sebut Tritunggal, Dia adalah pencipta atau pelukis yang agung, menciptakan manusia. Pekerjaan menjadikan atau mencipta bukan hal-hal yang murah. Dapat kita cermati, begitu Allah menciptakan manusia dari tanah, mengukir dengan segala bentuknya, itu artinya Allah mengeluarkan energi dan mengeluarkan imajinasi yang baik dari dirinya sendiri untuk dicurahkan kepada manusia ciptaannya itu. Manusia dijadikan dari tanah, diukir bagaimana pas, cocok sesuai dengan keinginannya sendiri. Itulah disebut tadi dengan rupa dan gambar Allah. Manusia pertama belum hidup sekalipun ukiran sudah selesai, sekalipun sudah diciptakan manusia, kecuali sesudah menghembuskan napas kehidupan, maka yang dicipta, yang diukir itu memperoleh kehidupan yang kita sebut manusia yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau manusia diciptakan Tuhan dari tanah, ukiran boleh bermacam ragam. Dapat kita lihat manusia-manusia di dunia ini tidak ada yang sama. Secara khusus di negara kita, Republik Indonesia, beda orang Batak dengan orang Ambon, orang Jawa, orang Maluku, sampai ke Papua sana. Tidak ada yang serupa. Atau demikian juga orang-orang yang ada di Asia, bahkan di Eropa. Tidak ada yang serupa. Ini karena dibuat daripada tanah. Begitu banyaknya manusia di dunia ini, tidak ada yang serupa. Baik kulit putih, kulit hitam, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk, beraneka ragam keberadaan manusia. Tapi kita jangan lupa, dari sekian banyak wajah-wajah manusia di dunia ini, ada satu yang sangat berharga, yakni napas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, setelah hidup manusia diciptakan Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk jangka panjang. Itu kita katakan tadi sebagai program Tuhan. Pada saat Dia menciptakan, bukan hanya pada waktu diciptakan, tapi jauh ke depan Dia melihat itu, yang dikatakan beranak cuculah, penuhilah bumi. Sekalipun manusia pertama itu diciptakan satu orang, jauh ke depan planet bumi ini yang diinginkan Allah, penuhilah, beranak cuculah. Itulah salah satu kita melihat program Tuhan untuk manusia beranak cucu, bertambah banyak. Lalu Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk memakai, melestarikan, memanfaatkan ciptaan-ciptaan yang lain. Kepada manusia diberikan mengelola
program Tuhan yang begitu panjang. Saking banyaknya yang mau dilakukan di dunia ini, Tuhan mengatakan beranak cuculah, penuhilah bumi, berkuasalah. Ayat yang ke-28 tadi, yang artinya apa? Manusia bekerja sesuai dengan napas yang diberikan, melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Bapa Surgawi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang kedua, setelah manusia diciptakan, Tuhan terlebih dahulu mensediakan kebutuhan manusia, kebutuhan ciptaan yang lain. Allah menciptakan manusia dari dunia. Di sana kita melihat tadi, pertama-tama diciptakan oleh Tuhan adalah untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Sebab ciptaan hari pertama sampai dengan hari yang kelima adalah kebutuhan manusia. Ciptaan yang hari ke-6 baru manusia diciptakan. Setelah mencipta hari pertama sampai dengan hari ke-6, di ayat terakhir tadi kita melihat Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik, yang artinya Tuhan sendiri melihat ciptaannya itu sungguh amat baik. Oleh sebab itu, manusia dan ciptaan yang lainnya itu sungguh amat sangat baik. Mungkin di tengah-tengah manusia di dunia ini ada yang mengatakan ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang indah, ada kurang indah, dengan penilaian tersendiri. Tapi bagaimanapun keberadaan manusia bagi Allah sungguh amat baik, sebab Allah yang menciptakan. Dapat kita melihat banyak perbedaan manusia di dunia ini. Seperti kita katakan tadi, itu adalah ukiran oleh Tuhan. Bahkan mampu juga manusia menilai itu kurang baik dan ini sangat baik. Tetapi bagi Tuhan bukan penilaian sedemikian. Selama masih ada nafas kehidupan dalam setiap diri manusia, Allah tidak pernah melupakannya. Allah menghidupkan ciptaan itu. Allah memberikan kuasa kepada ciptaannya manusia. Lalu kepada kita pada saat sekarang ini, tak usah jauh-jauh kita melihat segala ciptaan Tuhan. Aku adalah ciptaan Tuhan, kamu adalah ciptaan Tuhan, kita semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Mari melestarikan, mari merawat, mari menjaga untuk keberadaan kita paling utama berkenan kepada Tuhan. Mungkin sering manusia lupa akan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa, sebab Dia memberikan napas kehidupan. Yang ada dari Tuhan, yang tinggal di dalam kehidupan kita, kita hidup dan kita berharga bagi Tuhan. Lalu bagaimana kita menghargai di dalam kehidupan kita ini? Ada kehidupan atau roh kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Kita adalah gambar Allah. Jaga dirimu, rawat dirimu, berusahalah untuk berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan melalui perkataan atau berbicaralah, mengungkapkan kata-kata yang berkenan kepada Tuhan. Tertawalah, bekerjalah yang berkenan kepada Tuhan. Di mana saja, kapan saja kita maunya berkenan kepada Tuhan. Baik siang, baik malam, baik waktu susah, baik waktu senang, Tuhan tetap berkenan kepada kita. Yang ketiga, Allah Tritunggal menciptakan kita. Hasil ciptaannya itulah kita, manusia yang selalu mengadakan kontak hubungan kepada Tuhan.
Itu pertanda roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tidak ada kemampuan manusia untuk memaksa dirinya berkomunikasi dengan Tuhan kecuali dengan pekerjaan Roh Kudus. Namangula do toddi ni dibata di bagasa dirita, ido mabahin kontak dirita tu dibata. Dapatkah Bapak Ibu Saudara-saudara rasakan kapan kita haus bertemu kepada Tuhan? Kapan kita rindu mendengarkan firman Tuhan? Kapan kita mau memuji, memuliakan Tuhan? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita diberi napas kehidupan, pertanda dalam kehidupan kita masih ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang kita manfaatkan untuk menjaga diri kita, menjaga pekerjaan kita, menjaga seisi rumah kita, bahkan menjaga sosial di mana kita berada. Untuk senantiasa berkenan kepada Tuhan, itulah yang disebut dengan menjadi berkat bagi Tuhan. Allah menciptakan kita, rohnya menghidupkan kita, bekerja melalui firman Tuhan atau di dalam Yesus Kristus. Itulah yang perlu kita hayati, agar kita berkuasa di dunia ini, mampu menjadi saluran berkat Tuhan. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memampukan kita untuk menjaga diri kita, menjaga pekerjaan kita, menjaga perjalanan kehidupan kita ke depan yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Pada saat itulah kita berkuasa. Apapun yang merubah, mengombang-ambingkan informasi di dunia ini, kalau kita berkuasa, kalau kita dikuasai oleh Tuhan, kita tetap bersekutu kepada Tuhan, sebab pribadi Tuhan melalui napas kehidupan masih ada di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita, pribadi lepas pribadi, dan seisi keluarga kita. Amin. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah kami dengarkan, begitu mulianya Tuhan menciptakan kami. Begitu berharganya hidup kami di hadapan Tuhan. Begitu kuat kuasa duniawi ini, roh-roh zaman. Tuhan terlebih dahulu memberikan kekuatan kepada kami secara pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan masih menguasai hidup kami. Tuhan tidak membiarkan kami diombang-ambingkan oleh ketakutan dan roh-roh zaman pada saat sekarang ini. Berkati Tuhan gerejamu dan para perhalado agar bekerja di dalam Tuhan, melakukan pekerjaan dalam kuasa Tuhan. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu HKBP Cikarang. Kuatkan mereka Tuhan melalui Roh-Mu. Biarkan mereka berkuasa, berpengharapan, melakukan kasih dan melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam terang firman Tuhan. Kami tahu rancangan Tuhan di dunia ini adalah memberikan rancangan damai sejahtera dan keselamatan. Demikian juga program di tengah-tengah gereja ini, rencana yang mau dilakukan gereja ini, kiranya mendatangkan sukacita damai sejahtera bagi seluruh jemaat-Mu. Sekalipun pada saat sekarang ini masih terdengar berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mencemaskan, bahkan sering terganggu pengharapan kami, teristimewa oleh COVID-19. Bapa di dalam surga, Tuhan membiarkan COVID-19 di dunia ini, tapi Tuhan lebih berkuasa dan menguasai hidup kami. Jadikan kami Tuhan untuk menguasainya dan tidak takut, sebab satu hari nanti Tuhan pasti mengakhiri kuasa COVID ini. Demikian juga warta-warta jemaat yang beraneka ragam. Kiranya berkat Tuhan di tengah-tengah gereja, agar seluruh kegiatan gereja, seluruh program gereja, bahkan keuangan sekalipun di tengah-tengah gereja, dapat menjadi berkat bagi gereja, dirasakan bagi seluruh jemaat-Mu. Kami juga mendoakan seluruh
pemimpin-pemimpin gereja di dunia ini, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Kuasai Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mampu berpegang teguh di dalam iman kepercayaan, tidak diombang-ambingkan oleh roh-roh zaman. Ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan doa permohonan ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 116 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Kemuliaan, hormat dan puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan kita dan menjadikan segala yang kita perlukan. Tak terbilang semuanya itu karena kasih-Nya tak terbilang. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa dan roh dan segala yang ada pada kami menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan penyertaan kasih Tuhan, marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari. Walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19, tetapi kita percaya atas pemeliharaannya. Sebentar lagi kita akan memasuki tatanan kehidupan baru, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai dan mendahului langkah kita. Marilah kita menjaga bumi ini dengan baik, saling mengasihi, saling menolong di dalam kasih yang daripada Tuhan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaannya. Terpujilah dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu ke lapangan hati kami, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia. Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah yang mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal-hal apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Horas selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tuhamu ruas ni huriat tahakabipi lipo cekarangon. Horas salam sehati.